Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada semester ini akan bertemu di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kontrak perkuliahan. Jadi kira-kira apa sih yang harus Anda ketahui di awal perkuliahan ini? Saya mulai dari mata kuliah kita adalah Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Khairon, biasa dipanggil Pak Coy, dari Prodi Teknik Informatika Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kontrak perkuliahan ini kita akan membahas tentang tadi sudah saya sampaikan mata kuliah ini adalah Sistem dan Teknologi Informasi, SKS-nya 2 SKS. Kemudian semester ini adalah mata kuliah yang dipakai untuk semester 1. Ya, kemudian kita juga akan bertemu dalam 14 kali pertemuan ya. Dan deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah mengajarkan dasar-dasar sistem komputer. Ya, bukan hanya komputer sebenarnya, jadi ada sistem jaringan ya yang berkaitan juga dengan teknologi informasi dan bagaimana pemanfaatannya di masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini. Perlu Anda pahami bahwa sistem penilaiannya terdiri dari 20% untuk tugas lumayan besar, kemudian UTS 40% dan UAS 40%. Itu artinya adalah bahwa kalau Anda tidak mengerjakan tugas, walaupun UTS UAS-nya betul semua, dapat 100, maka nilai Anda maksimal adalah B, ya 80. Oke. Saya mulai dari pemahaman, jadi kita punya persepsi yang sama terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan masalah definisi sistem. Karena kita bicara tentang mata kuliah sistem, maka apa sih sistem itu? Jadi pada prinsipnya sistem itu sebenarnya ada komponen atau elemen ya yang dia saling berkomunikasi, saling terintegrasi ya untuk kemudian mencapai tujuan yang sama. Contohnya adalah sistem komputer. Maka sistem komputer akan ada ada software, ada hardware ya. Kemudian juga dalam sistem komputer, dalam sistem hardware itu ada input device, prosesor, output device, memori atau storage ya. Oke. Kemudian teknologi informasi itu sendiri kira-kira apa ya? Jadi teknologi informasi atau information technology itu sebenarnya muncul setelah adanya sistem komputer yang digunakan untuk mengolah informasi, mengolah data menjadi informasi atau mengolah informasi menjadi informasi dalam bentuk lain. Jadi ini merupakan bagian untuk bisa membantu manusia untuk bisa mengubah, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan atau mendistribusikan informasi. Ya, oke, itu sebagai dasar dari apa yang akan kita bahas dalam perkuliahan satu semester ini. Kemudian apa sih pokok bahasannya? Jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan dalam satu semester ini. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita diskusikan untuk sebelum UTS, yaitu adalah Introducing Today's Technologies. Jadi kita akan bahas tentang computer, devices, and the web ya, secara singkat saja. Jadi kemudian juga ada Connecting and Communicating Online, yaitu internet, website, dan media. Mengapa ini menjadi begitu penting? Ya karena sebenarnya bahwa ini adalah, jadi kalau ini kita bicara tentang revolusi industri 4.0, ya maka adanya revolusi industri 4.0 itu adalah didasarkan atas adanya connecting and communicating secara online ya, selain AI dan IoT ya, Internet of Things dan Artificial Intelligence ya. Kemudian materi yang ketiga kita akan bahas tentang computer and mobile device, evaluating option for home and work. Ini tepat sekali karena di masa pandemi ini bagaimana kita kemudian bisa bekerja dari rumah, tidak harus dari kantor. Trennya juga ternyata setelah informasi itu bisa ada kucing. Ya, oke, baik. Jadi setelah informasi itu ya kita bisa mengirimkan lewat internet, maka kita bisa bekerja dari rumah ya, tidak harus bekerja di kantor ya. Oke, banyak hal-hal yang bisa dilakukan tidak harus bekerja di kantor. Kemudian akhirnya pelayanan juga secara online, tidak harus datang ke tempat pelayanan ya, termasuk juga perkuliahan ini juga dilakukan secara online ya. Oke, berikutnya yaitu program and application. Jadi perlu juga Anda pahami bahwa dalam konsep sistem yang akan kita bahas, dasarnya adalah dari program dan aplikasi ya, bagaimana productivity, kemudian grafik, security, dan other tool yang
digunakan ya pada sistem komputer. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sistem komputer, maka ada banyak sekali program atau aplikasi ya yang digunakan untuk bisa meningkatkan produktivitas ya, untuk bisa menampilkan, untuk bisa keamanan ya, dan tools lainnya. Oke, kemudian digital security, ethic, privacy, threat issue and defenses. Ya, ini setelah informasi bisa disajikan ya pelayanan secara online, maka ada banyak sekali problem berkaitan dengan masalah security, ada banyak sekali berkaitan dengan masalah privasi, pembajakan. Ya, makanya kenapa nanti ini dasarnya yang akan kita bahas juga berkaitan dengan dasar dari Undang-Undang ITE nomor 11 ya tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2016. Ini dasarnya nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya computing komponen. Nah, ini kita sudah agak serius masuk ke hal yang sifatnya lebih mendalam, yaitu hardware. Kalau tadinya komputer itu cuma stand alone, ya maka berikutnya sudah masuk pada cloud computing. Jadi ada computing komponen, ada prosesor, ada memori, ada the cloud and more. Jadi sebenarnya kalau awalnya bahwa komputer itu single ya di dalam sebuah ruangan atau kantor atau laboratorium, dia memasukkan data, mengolah data, menampilkan hasilnya. Maka berikutnya kemudian ada pengolahan yang dilakukan secara grid ya, atau istilah komputer grid. Jadi ada beberapa komputer yang dilakukan bisa untuk mengolah suatu proses secara bersama-sama. Tapi berikutnya kemudian tidak lagi kemudian sebuah kantor ya itu perlu sebuah komputer yang cukup besar ya, cukup dia sebagai terminal saja, sedangkan pengolahannya bisa dilakukan secara oleh sebuah perusahaan ya, atau perusahaan yang dia tuh menyediakan cloud. Maka kita akan bahas secara khusus, mungkin ini sudah sangat terkenal di 5 tahun yang lalu, yaitu cloud computing ya. Jadi bagaimana Anda cukup mengakses data yang ada di server ya cloud ini ya, atau awan, komputasi awan ya, kemudian juga Anda manfaatkan itu ya, tidak harus kemudian ya dengan berbagai macam pertimbangan. Oke, kemudian yang ketujuh, nah ini input dan output, extending capabilities of computer and mobile device. Jadi kalau tadinya kita bicara tentang input output itu cuma paling printer, speaker, sama layar monitor ya serta keyboard, maka di berikutnya adalah kita akan memperluas lagi definisi-definisi yang ada. Oke, apa saja sih kira-kira itu? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Oke, kemudian yang ke-8 yaitu kita bicara tentang digital storage, preserving content locally and the cloud. Ini lanjutan dari dari digital storage. Apa sih keunggulannya? Apakah ada ancamannya? Tentu saja ada ancamannya ya. Beberapa kasus nih kita akan bahas di sini. Ya, yang ke-9 operating system. Anda juga harus paham berkaitan dengan sistem operating system. Mungkin tahunya Anda adalah Windows, ya tahunya Anda mungkin ada Mac ya. Kemudian juga Anda mungkin tahunya adalah Linux, keluarga Linux seperti Ubuntu dan seterusnya. Nah, kita akan bedah kira-kira bagaimana sih konsep dasar dari sistem operasi sehingga dia bisa dimanfaatkan secara keren gitu ya. Ini kucing. Oke. Kemudian sistem dan application development tools ya, beberapa bagaimana kalau membangun sebuah sistem software misalkan, maka kira-kira apa saja yang dibutuhkan di dalamnya. Ya, kemudian yang ke-9 yaitu working in the enterprise. Ya, pasti akan berkaitan dengan sistem, certification, dan karir. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan, maka setelah Anda mengenal sistem juga Anda harus memahami bagaimana standar sertifikasinya. Kalau Anda misalkan megang Oracle, maka kira-kira bagaimana prinsipnya Oracle ya, atau Microsoft, mereka menyediakan sertifikasi ya, sehingga ini kita bisa berkarir dalam sebuah bidangnya. Oke. Kemudian yang terakhir, ya ini mungkin 2 pertemuan nantinya. Jadi materi ke-13 dan 14 kita akan bicara tentang think like a computer scientist and basic of computational thinking ya. Jadi kita bukan hanya membahas tentang sistem dan teknologinya, tapi juga kita akan membahas tentang bagaimana pola pikir kita untuk bisa memecahkan masalah dengan menggunakan sistem ya, menggunakan teknologi informasi. Ya, jadi komputer bukan hanya sekedar komputer ya, bukan hanya sekedar sistem, tapi kalau sistem Anda tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikan sebagai sebuah solusi, maka itu jadi masalah. Ya, maka dari itu kemudian tugas Anda adalah Anda harus berpikir seperti seorang saintis dan berpikir secara komputasi ya, untuk bisa memecahkan
berbagai macam masalah di segala bidang. Ya, referensinya ada beberapa referensi. Discovering Computer ini adalah referensi utama. Sebenarnya ada seri 2016 dan ada 2018. Ya, walaupun mungkin selisihnya nggak terlalu jauh. Ya, ada beberapa revisi. Ada Undang-Undang ITE nomor 11 tadi yang sudah saya sebutkan, ya, nomor 19 tahun 2016. Kemudian ada buku Social Information Technology Connecting Society and Culture Issue, ya. Ini menjadi referensi utama untuk kita bahas tentang dampak dari teknologi informasi pada masyarakat. Kemudian juga ada Ethic in Information Technology. Jadi Anda paham buku ini sebenarnya banyak berkaitan dengan masalah etik juga, etika profesi, kemudian juga bagaimana penyebaran konten-konten berbahaya, malware, ya, dan seterusnya. Ini kita akan bahas di sini juga. Termasuk salah satunya yang juga penting adalah berkaitan dengan apakah sebuah software itu, jadi hak cipta dari sebuah software, ya. Kemudian yang terakhir yaitu Computational Thinking, A Beginner Guide to Problem Solving and Programming. Ini akan kita pakai di 2 kali pertemuan terakhir, ya. Ini beberapa buku, ya, bukunya sudah saya siapkan juga dalam bentuk e-book. Nanti tinggal Anda download saja dari link yang saya berikan. Oke, jadi pada bagian terakhir question and answer, ya, pertanyaannya bisa Anda kirimkan di grup, ya. Oke, saya kira demikian untuk kontrak perkuliahan. Yang paling penting untuk Anda pahami adalah bahwa akan ada setiap kali sesi, yaitu berupa tugas. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.